Halo Smart Viewers, welcome to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih ditemenin sama Naila dan Nathan. Iya, dan tadi Kita bertiga deh, Tan. Yoi, sekarang udah bareng dengan Kak Glenn Prasetya. Alright. Ready and action. Hi guys, it's me again, Glenn Prasetya. Hai guys, it's me again, Glenn Prasetya. Hai guys, it's me again. Hari ini gue akan share 5 tips fotografi untuk pemula. Hai guys, hari ini gue akan membahas basic lighting untuk studio. Hai, this is Glenn Prasetya dan hari ini gue akan share kenapa kamu perlu prime lens. Mau lihat hasilnya? Kak, ini sumpah, ini sebelumnya aku perlu ngomong ini sih dari awal. Aku udah nonton dan tahu kakak itu dari sekitar 2018. Itu yang pertama kali benar-benar aku suka banget dengan pengen mulai untuk kayak fotografi gitu kan waktu pertama kali memang ala-ala gitu kan, sampai akhirnya beli kamera sendiri waktu itu, terus pengen belajar kan, searching tuh di YouTube. Wah, terus itu ketemu tuh akhirnya video pertama kali akhirnya dari Kak Glenn. Sumpah itu ini sampai bisa ngobrol kayak gini, makanya kayak aduh, tahu kan, aduh maksudnya Kak Glenn mau deg-degan juga gue gitu kan. Itu gimana? Dari tadi kan nggak berhenti banget kan. Aduh, takut banget nih starstruck sama Kak Glenn. Aduh, takut banget nih ngobrol deg-degan. Soalnya akhirnya kayak nggak kebayang aja bakal awalnya nonton, akhirnya bisa ngobrol gini sama Kak Glenn. Wah itu Terima kasih. gokil banget ini. Gitu. Nah, buat teman-teman juga yang Smart Viewers yang nonton, kita mungkin Kak Glenn juga boleh perkenalkan diri. Kak Glenn ini seorang fotografer yang ngarahnya lebih kemana sih? Mungkin kayak yang fashion atau beauty atau misalnya street style atau gimana? Betul. Perkenalan juga buat teman-teman Smart Viewers yang mungkin Biar kalau kita yang kenalin ntar biar nggak salah juga ya, Tan. iya benar. Boleh Kak. Oke, jadi nama saya Glenn Prasetya. Saya adalah seorang fotografer profesional dan kebetulan genre saya itu adalah fashion photography. Tapi di bisnisnya saya banyak melakukan commercial photoshoot, commercial photography. Tapi itu pun ya di genre yang fashion tadi sih. Jadi kebanyakan klien-klien saya adalah klien beauty dan klien fashion dan lifestyle. Jadi semua yang saya kerjakan kebanyakan layoutnya itu bernuansa fashion lah, istilahnya kayak gitu. Which is salah satunya adalah beauty brands atau beauty produk. Kalau kita lihat sebenarnya itu kayak turunannya dari fashion sih. Jadi mungkin lebih bisa dibilang secara profesional saya nyebut diri saya sebagai fashion photographer sih. Nah, dan ini salah satu pencapaian juga, aku juga nonton kan YouTube-nya Kak Glenn. Akhirnya YouTube-nya Kak Glenn ini pecah rekor asik. Akhirnya memasuki 10K ya subscriber ya. 100K. 100. Aduh, kesalah gue. Wah, Nathan gimana sih? Ini Bohong nih udah nonton nih. grogi banget. 100K ya. Amin. Wih, selamat Kak Glenn. Terima kasih. Keren. Kan juga Kak Glenn kan juga ada main di dunia YouTube juga nih. Nah, ini ada rencana nggak sih dengan akhirnya pecah sampai 100K subscriber ini ingin melakukan sesuatu gitu atau apa gitu? Selebrasi gitu. Apa ya, nggak ada sih, nggak ada yang spesifik ya. Maksud gue juga nggak pernah bercita-cita menjadi YouTuber juga sih anyway. Jadi memang untuk channel yang seperti saya yang isinya kontennya fotografi, which is fotografi itu kan bukan konten yang lifestyle yang luas banget. Untuk mencapai 100K sih saya udah sangat bersyukur banget. Maksudnya kok bisa deh ada 100.000 subscribers yang mantengin video gue setiap minggunya gitu kan, itu udah sesuatu yang something ya. So, gue udah bersyukur banget sih, maksudnya mencapai 100K itu. Kalau ditanya mau ngapain sih, sebenarnya nggak ada ya, cuma tetap mau bikin
mau bikin konten aja terus. Sebenarnya sih saya ada rencana untuk bikin suatu konten baru, berkolaborasi sama fotografer lain. Tapi terpending karena pandemi ini terjadi sih. Jadi seharusnya Februari kemarin kami itu udah meeting dan udah ada planning gitu loh untuk bikin istilahnya kayak playlist baru atau konten baru. Bahkan mungkin rencananya mau bikin channel baru gitu, kolaborasi dari 3 fotografer. Tapi terpending sih, jadi ya sampai sekarang gue belum bisa rilis hal ini karena belum ada yang official tentang itu sih. Tapi kita ini udah ketemu dan udah ngobrol gitu loh, udah punya plan, cuman belum bisa dieksekusi ya, jadi otomatis YouTube-nya nggak bisa karena kan nggak mungkin ya kita bikin lewat Zoom meeting dan sebagainya. Meskipun karena konten fotografi maunya praktek sih. Iya, agak sayang aja kalau misalnya cuma lewat Zoom call gitu kan ya, kalau misalnya untuk prakteknya gitu. Tapi boleh kasih sedikit teaser, mungkin ada orang lainnya ini memang sebenarnya siapa gitu kalau boleh tahu? Boleh lah, inisial gitu gimana? Fotografer yang pernah muncul di YouTube gue sih. Fotografer pernah muncul di YouTube gue. Makanya tontonin sih. Tinggal ditunggu. Satu lagi belum pernah muncul di YouTube gue, tapi dia cukup besar, punya followers yang besar di YouTube dan di Instagram. Cuman masih dalam tahap approaching juga, masih belum tahap ngobrol ini sih. Approach aja sih, jadi ya itu plannya sih, jadi berkolaborasi, kita bikin konten barengan bertiga. Untuk dari Kak Glenn sendiri kan ini kan memang dalam masa pandemi kita kan lagi memang stay at home dulu nih. Nah buat dari Kak Glenn sendiri untuk mengantisipasi misalnya mungkin ada kayak job-job yang tertahankan dahulu, ini gimana sih? Kayak barusan juga kan ada kolaborasi yang tertahankan juga tertunda gara-gara pandemi itu. Kak Glenn ngadepinnya gimana tuh? Ya kalau gue sih secara klien-klien gue kan klien-klien komersial ya, kebanyakan pasti brand-brand besar yang bekerja sama. Otomatis selama pandemi kemarin, 3 bulan kemarin sih kita nggak melakukan produksi sama sekali. Karena ya kita mengikuti peraturan pemerintah untuk tidak melakukan produksi. Memang itu adalah larangannya kan. Kita nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang lah istilahnya. Karena sekali produksi kita orangnya banyak sekali ya, jadi itu sangat impossible. Tapi sejak PSBB sekarang udah mulai dilonggarkan, dalam arti kita udah boleh beraktivitas dengan harapan perekonomian bangsa juga bisa kembali. Anyway, kita pun juga butuh uang untuk bekerja dan make money ya, itu cukup penting. Jadi kami udah mulai minggu ini sih kan udah mulai aktif ya, mulai minggu lalu sih udah mulai aktif, dan minggu ini udah mulai ada photoshoot sih kami. Kayak kemarin saya udah mulai motret buat majalah Elle. Kemudian besok kami ada suatu production besar untuk iklan handphone, tapi produksinya dilimitasi, dalam arti jumlah kru dikurangin, klien dan agensi tidak datang ke lokasi, cuma tim produksi sama talentnya aja, dan semua akan via online. Mereka akan viewing via online, yang biasanya kru saya datang, biasanya klien saya datang, agensinya datang, banyak banget manusianya. Ini jadi sangat minimalis, dan kami menerapkan physical distancing dan menyediakan semuanya itu dan melakukan rapid test sebelum photoshoot besok. Jadi besok jam 11 semua kru saya akan rapid test. Gitu. Dan selama 3 bulan kemarin otomatis kita tidak melakukan apapun sih. Jadi yang kita lakukan adalah post pro aja. Jadi kebetulan thanks God, puji Tuhan sekali, saya dikasih banyak berkat. Sebelum corona pas, saya setiap hari motret buat iklan. Oh gitu. Banyak banget. Pas banget gitu ya. Liburan kemarin kita proses post pro-nya. Jadi kita melakukan editing. Jadi kami semua tetap kerja, cuma kerja dari rumah. Sebenarnya kayak gitu sih. Cuman bedanya tidak ada produksi. Terus kayak tim produser saya juga tetap follow up klien dan sebagainya tetap jalan terus. Jadi it's the same buat kita, tetap sama, kita tetap harus kerja, jadi cukup sibuk gitu. Untuk saya bikin YouTube aja tuh kayak kejar-kejaran banget gitu loh. Tiap minggu harus bikin YouTube kayak kejar-kejaran banget, di antara kami tiap hari harus bekerja secara digital, masih harus mikirin konten, dan syutingnya juga syuting sendiri di rumah gitu kan. Di rumah gitu. Oke. Gitu. Oke, nah ini buat ngobrolin mengenai Kak Glenn juga, ini kita tarik kilas balik dulu sebentar ya, keluar dari pandemi nih. Nah, ini kalau misalnya awal mula nih untuk dari Kak Glenn, ini awal mula untuk tertarik terjun ini sebelum masuk dalam ke dunia fotografi. Sebelum profesional lah ya. Ini masih kayak at least baru mulai tertarik, mulai megang kamera gitu. Itu semenjak kapan sih, dan pemicunya apa gitu? Kalau kata Nathan sih pas ala-alanya tuh kapan gitu? Iya benar. Ala-alanya tuh gimana tuh?
ala-alanya pada saat saya masih kuliah. Jadi memang di kampus, di kuliah saya kebetulan kuliah desain komunikasi visual ya, jadi belajar untuk bikin periklanan. Mendapatkan mata kuliah fotografi 2 semester. Nah disitulah belajar mulai megang kamera, dan pada saat itu saya masih pakai kamera analog. Pakai kamera analog? Masih pakai film. Masih pakai film, jadi saya ngerasain belajar cuci cetak film di labnya kampus saya. Gitu. Jadi rasain yang namanya film, jadi ngerti karakternya film itu seperti apa. Jadi saya ngerti itu perbedaan dari film ke digital sejauh apa, secara image, secara visual pun, ekspektasi mata kita ngelihat visual pun, jadi saya ngerti itu perbedaannya. Karena ya memang ngalamin analog gitu loh, memang ngalamin film. Terus pada saat kuliah itulah saya juga sering lihat majalah fashion. Jadi saya ngikutin perkembangan fashion, dan di situ bisa dibilang passion saya itu adalah fashion sendiri. Jadi bisa dibilang saya sangat tertarik sama perkembangan industri fashion, dan saya merasa bahwa fotografi itu adalah medium saya untuk berkarya, untuk menuangkan ide atau menyampaikan message itu adalah fotografi. Jadi pada saat itu banyak terinspirasi sama majalah fashion. Jadi saya dulu baca Harper's Bazaar, terus kemudian kayak let's say dulu ada majalah namanya E+, sekarang udah nggak ada, itu juga fashion banget. Nah, inspirasinya dari mereka, itu yang nge-trigger saya untuk motret fashion sih sebenarnya. Itu gitu. pertama kali gitu ya. Tapi iya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih cukup kaget juga ya, karena untuk DKV dulu bukan, karena di pikiran kita sekarang maksudnya ya kan anak-anak DKV langsung mainnya digital dong. Tapi memang untuk dari Kak Glenn sendiri mulainya malah dari analog gitu ya. Analog. Jadi kalau dulu ada tugas bikin, let's say bikin iklan, terus saya motret teman saya model gitu di studio pakai film, setelah itu di-scan. Atau memang itu pilihan dari Kak Glenn sendiri, Bang? Belum ada digital, guys. Bentar, oh iya, gue ingetnya, motret masuk ke CF card itu belum ada. Iya. Gue inget. Jadi saya melalui foto, cetak film, kemudian saya scan, baru saya layout di komputer. Gitu. Iya. Jadi belum ada digital. Belum jadi ada waktu itu. Iya. Ngerasain. Sama sekali belum ada nih. Oke. Nah ini lucunya juga ya, kalau dari gue pribadi. Nih udah tahu. Gue dari belajar kan dari digital ya, nonton YouTube-nya Kak Glenn. Akhirnya sekarang mohon maaf kebalik. Gue baru main analog. Akhirnya sekarang pribadi main analog gitu. Wah ini kebalik malah jadi gitu. Nah, itu kan akhirnya udah ketahuan tuh. Memang awalnya akhirnya mulai kenapa mainnya kamera, terus akhirnya kenapa mainnya karena emang tuntutan kuliahan juga berarti ya. Akhirnya pindah ke fashion. Salah satunya ketertarikannya di dunia fashion gitu nih. Nah, akhirnya buat ceritain job pertama akhirnya Kak Glenn sendiri akhirnya dibayar gitu secara profesional berarti gitu ya bisa dibilang ya. Itu mulanya gimana tuh Kak Glenn? Kayak ngaju-ngajuin atau ada yang orang ngelihat, wah ini hasil gambar foto-foto dari Kak Glenn kuliah bagus nih, akhirnya di-hire gitu, ceritanya boleh dong? Enggak sih, jadi setelah saya kuliah dulu di Surabaya kan, saya lahir dan besar di Surabaya, kemudian tahun 2007 saya baru pindah ke Jakarta. Karena saya merasa kalau saya kerja di Surabaya doang, saya kerja di suatu foto studio gitu, memang di sana saya menuangkan passion saya, ketertarikan saya sama industri fashion, jadi saya foto kebanyakan fashion, tapi ya terbatas ya, maksud gue, gue ngeliat majalah fashion, gue kepingin motret model fashion beneran istilahnya, bukan model lokal itu, nggak mungkin ketemu dong kalau gue cuma stay di Surabaya, jadi saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta ya, saya sempat bawa portfolio saya, zaman dulu masih ngeprint ya kita ya, semua dicetak. Meskipun udah motret digital, tapi semua di print portfolio, karena belum ada Instagram, belum ada istilahnya kayak orang itu punya website, tapi orang tidak 100% mengakses website gitu loh. Jadi kalau saya mau masukin diri saya ke majalah, saya kirim tuh bawa amplop, saya keliling tuh, saya ke Femina, saya ke MRA Group, ke Trinaya, mana-mana saya bawa portfolio saya yang saya cetak beberapa kali itu, kirimin ke mereka. Sampai suatu hari, Mas Dean, majalah Shop, saya pernah motret model warga negara gitu, di feature, dimasukin, Glenn saya suka fotomu yang ini, saya feature deh perempuan ini untuk majalah saya, itu pertama kali masuk majalah Shop.
Nah dari situ ketemu sama fashion stylist majalah, menunjukin portfolio kita dan bekerja sama, akhirnya mulai masuk majalah. Nah tapi anyhow, majalah kan bisa dibilang dulu dibayar sih, cuman nggak gede ya fee-nya. Istilahnya cuma ongkos capek lah. Hitungannya per foto gitu atau gimana? Hitungannya per satu editorial, jadi let's say mau bikin fashion fair, harganya dibayarnya segini, jadi mereka udah ada budgetnya gitu loh. Dan itu nggak gede, itu beneran tidak besar, itu istilahnya cuma uang transport, buat nyewa studio aja udah habis kali ya, biaya. Tapi yang kita cari adalah exposure, kalau kita masuk majalah, yang kita exposure, apalagi kalau itu majalah afiliasi yang secara internasional. Let's say kayak, saya motret buat majalah Harper's Bazaar kan itu international name ya, international title gitu. Itu sangat penting buat kita untuk ngerjain majalah-majalah seperti itu. Dan zaman dulu saya masuk majalah banyak banget, sampai saya ingat dalam 1 bulan saya itu bisa motret 1 bulan majalah yang tayang itu ada 13 majalah, itu kerjaan saya. Saya ngisi dan bisa bilang 8 diantaranya saya motret covernya. Bisa kayak begitu. Keren. Karena pada saat saya itu majalah memang eranya lagi berkibar banget, dan pasti kita mencari di majalah. Dan dari saya masuk ke majalah, saya ditemukan oleh brand. Jadi orang-orang dulu kalau mau cari fotografer yang bagus, let's say brand kamu adalah brand yang memang fotonya perlu layout fotografer fashion, mereka akan cari majalah fashion. Dan di situ akan menemukan nama Glenn Prasetya, istilahnya kayak gitu. Jadi exposure-nya adalah majalah zaman dulu. Betul. Jadi itu cara yang berbeda dengan sekarang udah nggak begitu sih kayaknya. Kalau sekarang kita memang ya kayak gitu. Sekarang ya. Up di Instagram, atau misalnya di benar. gitu, nanti orang-orang bisa jual. Sama influencer, sama selebritis, itu nama gue bisa diangkat. Betul. Nah itu cara yang berbeda dengan kita dulu. Medianya dulu majalah, mungkin medianya sekarang adalah Instagram. Betul. Nah dari situ baru dilirik brand, baru kita dapat kerjaan gitu. Karena jalan lumayan sekarang gini. Lumayan struggling juga nggak sih berarti Kak Glenn juga dulunya kayak bener-bener bukan struggling juga ya, kayak bener-bener saking pengennya untuk terjun ke dunia fotografi, jadinya ya mau nggak mau bener-bener dikelilingin deh semuanya nih, majalah-majalah. Iya, saya masih ingat saya naik busway kemana-mana. Untuk awal-awal itu pada saat itu ya. Ngedrop portfolio ke majalah-majalah fashion gitu. Kalau sekarang udah kebalik ya, sekarang Kak Glenn ini kontak-kontak ya, pasti lah ya. Iya dong. Sekarang banyak nih tawaran-tawaran gitu kan. Ya, aku mau tanya juga berikutnya nih. Ini kan berarti keputerbalikannya lah sekarang gitu. Untuk dari Kak Glenn sendiri, sekarang kayak ada ini nggak sih pilihan kurasinya untuk pemilihan kayak misalnya, oke, saya akan menerima tawaran dari brand ini, oke, saya akan terima tawaran dari fashion editorial yang ini. Nah ini kayak semacam untuk kurasinya dari Kak Glenn sendiri gitu, pemilihannya bagaimana sih untuk pilihan mengambil pekerjaannya, atau misalnya diambil semuanya? Kalau kayak tadi kan dibilangnya awal-awal kayak hampir 1 bulan tuh 13 majalah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin cara berjalan pemikirannya Kak Glenn gimana? Boleh di-sharing gitu dong. Tapi tahan dulu. Smart Viewers, abis ini kita akan balik lagi ya. Abis ini kita akan langsung dijawab itu kira-kira bagaimana. Jadi kita tahan dulu puncaknya juga. Untuk teman-teman Smart Viewers yang penasaran, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Glenn. Lanjut, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.